Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fajriansa dari kelas 12 MIPA 2 selaku ketua kelompok akan mempersembahkan tugas video kami yang telah kami kerjakan. Tugas video ini dibimbing langsung oleh guru biologi kami atas nama Ibu Haja Fatimah Sang Abu Masih SPD MPD. Baiklah, adapun siswa-siswi yang berpartisipasi dalam video ini yaitu dari kelas 12 MIPA 1, kelompok penanya Buok Arya Kamandali, Dery Sudrajat, Afifah Aulia Albar, Bima Sakti Saranani, Anissa Novrianti, Era Nur Aswad, dan Audif Al Faruq Saranani. Adapun kelompok penjawab yaitu Ice Rahmana, Fadila Ramadhani, Tri Wulandari, Witra Nurrahmadani, Selvina, Ayu Eidianingsih, Siti Fahira, Ulfa Nurrizki Wijoyo, dan Balkis Maharani Mulia Galaram. Selanjutnya dari kelas 12 MIPA 2, kelompok penanya yaitu Ella Puspitaningsih, Fania Cikodila Ramadhani, Alfidia Saranani, Nur Zuheli, Alvina Stefani Rahman, Devi Fitriani, dan Imam Muksin. Kemudian kelompok penjawab yaitu Almadianti, Erlita Damayanti, Muhammad Fadli Alirsyam, Ferli Dwiani Wulandari, Muhammad Asdar Widianto, Sevia Windy Clarissa, Sri Wahyuni, dan Melani Yulianti. Adapun dari kelas 12 MIPA 3, kelompok penanya yaitu Aisyah Nurul Ilmi, Alan Aditya, Clarissa Cynthia Mulia, Hasfia, Imel Setiana Tagu, Kadek Ardi, dan Komang Febri Sastrawan. Adapun dari kelompok penjawab yaitu Lislena Lepiali, Muhammad Damul Hidayat, Mardani Wanda, Maya Lestari, Merlin Dikasari, Nirvana Zahra Asar, Nurin Wahyuni, Rika Rismayanti, Trian Hidayat, dan Vanessa Jenny Prasitik Ningrum. Fase kromatit menuju kutub, metafase kromosom di ekuator, telofase terbentuk membran inti, pindah silang profase 1. Leptosigo paki diplodiakinesis, membran nukleus menghilang diakinesis, kromosom homolog berpasangan, itu namanya sigoten. Kromosom menjauh di ploten, ada kiasma, kromatin jadi kromosom, itu leptoten. Benang-benang spindel terbentuk, diakinesis, replikasi, itu tahap pembelahan sel. Anafase kromatit menuju kutub, metafase kromosom di ekuator, telofase terbentuk membran inti, pindah silang profase 1, pindah silang profase 1. Oogonia, mitosis, oosit primer,
sekunder, hasilkan ootit. Badan kutub sekunder, juga badan kutub primer, hasilkan dua badan kutub sekunder yang polosit. Saat kehamilan, ovarium tidak membentuk folikel graf yang benar karena hormon progesteron dihasilkan dari korpus luteum di ovarium yang mencegah pembentukan folikel stimulating hormon hipofisis anterior. Siklus reproduksi wanita normal, libatkan kelenjar pituitari, ovarium, uterus, persamaan spermatogenesis. Oogenesis adalah jumlah kromosom yang haploid. Ovulasi dipengaruhi lutein lisin hormon. Halo guys, jadi perkenalkan nama saya Bokarya Kamandali dari kelas 12 MIPA 1. Jadi pertanyaan saya yaitu, dari sebuah kajian dapat diketahui bahwa terdapat proses pembelahan inti sel bebas pada kandung embrio. Pertanyaannya adalah, analisislah apa yang terjadi pada proses pembelahan tersebut. Sekian, terima kasih. Hasil analisis saya terhadap proses pembelahan inti bebas dalam induk embrio. Tahap yang pertama, sel membelah beberapa kali tanpa diikuti pembelahan selnya, tetapi sifat inti baru sama dengan sifat inti induknya. Tahap yang kedua, pada tumbuhan tingkat tinggi terjadinya pembentukan situs embrionalis pada bakal biji atau kandung embrio spermatopita. Tahap yang ketiga, inti sel kandung lembaga yang disimbol dengan 2N berubah menjadi 4 inti anak yang disimbol dengan N, yaitu 3 inti bergenerasi dan mati. Tahap yang terakhir, dalam satu sel induk kandung lembaga atau yang disimbol dengan 2N terdapat 8 inti bebas kandung lembaga primer yang disimbol dengan N. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apipa Aulia Albert dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu yang pertama, pada pembelahan meiosis, tahap profase ada dua, yaitu profase 1 dan profase 2. Analisa perbedaan dari tahapan ini secara lengkap. Kedua, bandingkan perbedaan secara garis besar antara profase awal dan profase akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Rahmana akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Afifa Aulia Albar. Pertanyaannya adalah, pada pembelahan meiosis tahap profase ada dua, yaitu profase 1 dan profase 2. Analisa perbedaan dari tahapan ini secara lengkap. Nah, jawaban saya, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu pembelahan meiosis. Jadi, pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut haploid.
maka pembelahan sel meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Dalam meiosis pertama, inti sel akan menjadi nampak. Pada tahap profase meiosis 1, kromosom di dalam sel kromosom menggandakan diri atau menduplikat menjadi kromatid yang dihubungkan dengan benang halus yang disebut sentromer. Pada tahap ini, kromosom serupa atau homolog akan saling menukar informasi genetik atau crossover kromosom selama pembelahan pertama yang disebut profase meiosis 1. Kemudian, sel akan membelah menjadi 2 sel anakan. Setiap sel anakan akan memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induk atau haploid. Sel anakan dari hasil profase meiosis 2 akan membelah lagi pada profase meiosis 2. Pembelahan ini akan menghasilkan 4 sel anakan total. Pada tahap ini akan terjadi pemisahan kromatid anakan untuk membentuk kromosom dan membentuk gamet haploid atau gamet dengan jumlah kromosom separuh dari sel induk. Sel akan kembali menjadi diploid saat terjadi pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina. 2 gamet sel kelamin ini akan bergabung, menciptakan sel zigot yang bersifat diploid, dengan jumlah kromosom kembali menjadi 1 set lengkap kromosom berpasangan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bandingkan perbedaan secara garis besar antara profase awal dan profase akhir. Secara garis besar, perbedaan dari profase awal dan profase akhir yaitu pada profase awal, butiran-butiran kecil menjadi benang-benang halus. Kemudian benang-benang kromatin memanjang tak tentu. Yang ketiga, benang-benang kromatin membelah. Yang keempat, terjadi dehidrasi. Dan yang kelima, terbentuk endapan asam nukleat. Sedangkan pada profase akhir, yaitu benang-benang kromatin memendek dan menebal. Kemudian masing-masing kromosom terdiri dari 2 belahan, seperti spiral 2 kromatid. Dan kromosom berada di tengah-tengah inti. Itu dia jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Relantono akan memberikan pertanyaan mengenai pembelahan sel. Pertanyaannya ialah, apa tujuan pembelahan sel amitosis? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Witra Nur Ramadhani akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Riko Rilantono. Pertanyaannya adalah, analisis tujuan pembelahan sel amitosis. Jawaban saya yaitu, pembelahan amitosis dilakukan untuk membelah sel menjadi 2, sehingga berfungsi sebagai alat reproduksi pada makhluk mikroorganisme. Pembelahan amitosis ini hanya terdapat pada makhluk mikroorganisme dan tidak terdapat di semua sel hidup. Tujuan pembelahan sel adalah untuk pertumbuhan tubuh makhluk hidup. Pembelahan sel juga dapat mengganti sel-sel yang rusak. Pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler untuk memperbanyak diri. Itulah tadi jawaban saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fahira akan mengajukan pertanyaan, yaitu analisa secara jelas apa itu tahap-tahap interfase serta bandingkan tahap-tahap dalam prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Maharani Mulia Galarang dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan langsung dari teman saya, yaitu Siti Fahira. Pertanyaannya, analisa secara jelas apa itu tahap interfase serta bandingkan tahap-tahap dalam prosesnya. Ayo kita langsung mulai ke video jawabannya. Istilah antara interfase atau fase terkadang salah dimaknai karena memberikan pengertian seolah-olah pada fase ini tidak terjadi apa-apa. Padahal pada fase ini sel sedang mempersiapkan semua kebutuhan untuk melakukan pembelahan mitosis.
Interfase atau fase istirahat adalah fase di mana sel tidak mengalami pembelahan, baik mitosis atau meiosis, membutuhkan waktu terlama dibanding saat pembelahan. Nah, lalu apa aja sih yang terjadi pada tahap-tahap interfase ini? Pada fase ini, sel terus tumbuh, bertambah ukuran, membentuk struktur dan molekul baru. Secara umum, interfase dapat dibedakan lagi menjadi beberapa tahap, yaitu G1, S, dan G2. Tahap G1 atau GAP1 merupakan tahap pembentukan macam-macam protein dan transkripsi RNA. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan sel terus membesar. Bisa disingkat saja, yang terjadi saat interfase adalah terjadi penambahan volume sel, terjadi duplikasi organel sel, terjadi duplikasi gen atau DNA, metabolisme sel meningkat, dan terjadi pembentukan energi. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvina dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Anissa Novrianti. Pertanyaannya, melalui pembelahan sel meiosis dapat diperoleh sel-sel anak yang membawa kromosom tidak identik dengan sel induk atau dikenal sebagai rekombinan. Analisislah fase manakah yang membentuk rekombinasi gen-gen. Jawabannya, fase yang membentuk rekombinasi gen-gen yaitu profase 1, saat pasangan kromosom homolog saling melilit. Itulah jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Novrianti dari kelas 12 MIPA 1 akan mengajukan pertanyaan, yaitu melalui pembelahan sel meiosis dapat diperoleh sel-sel anak yang membawa kromosom tidak identik dengan sel induk atau dikenal sebagai rekombinan. Analisalah fase manakah yang membentuk rekomendasi gen-gen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sindal Frianti Salawa, kelas 12 MIPA 1. Saya akan memberikan pertanyaan menguji proses pembentukan pada gamet betina ovum yang berlangsung dalam bakal buah ovarium dan menghasilkan kandung lembaga. Dapat disebut dengan peristiwa mengasporgenesis. Dari pernyataan tersebut, analisislah peristiwa mengasporgenesis yang terjadi pada Angiospermae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadla Ramadhani dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Alfrianti Salawa. Pertanyaannya yaitu, proses pembentukan pada gamet betina atau ovum yang berlangsung dalam bakal buah atau ovarium dan menghasilkan kandung lembaga dapat disebut dengan peristiwa megasporgenesis. Dari pernyataan tersebut, analisislah peristiwa megasporgenesis yang terjadi pada Angiospermae. Jawabannya, megasporgenesis merupakan pembentukan gamet betina yang berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Proses megasporgenesis pada Angiospermae yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit dalam ovarium mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kemudian, kedua sel haploid mengalami meiosis 2 yang menghasilkan 4 megaspora haploid dan 3 diantaranya mengalami degenerasi. Megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan menghasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Kemudian dalam megaspora 4 inti berada pada sisi kalaza dan 4 inti lainnya di dekat mikrofil. Selanjutnya 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid. Dan kemudian 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda, inti di bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum atau sel telur, dan yang di samping kiri kanan dinamakan sinergit.
Pada peristiwa pembuahan inti generatif membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan dua sel kutub yang dibuahi inti generatif menghasilkan endosperm bersifat triploid. Pada kandung lembaga yang masak terdapat 3 inti antipoda, 2 inti sinergit, 1 inti ovum, dan 1 inti kandung lembaga sekunder. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, analisa secara lengkap mengenai anafase dan tahapnya. 2. Bandingkan perbedaan secara garis besar antara amitosis, mitosis, dan meiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almadianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diajukan oleh Nur Suheli. Nah, di sini sudah ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, analisislah secara lengkap mengenai anafase dan tahapannya. Pertanyaan yang kedua yaitu bandingkan perbedaan secara garis besar antara amitosis, mitosis, dan meiosis. Baiklah, untuk soal yang pertama, analisa secara lengkap mengenai anafase dan tahapannya. Nah, anafase merupakan tahap mitosis setelah proses metafase, ketika kromosom yang direplikasi terbagi dan kromosom yang baru disalin dipindahkan ke kutub yang berlawanan dari sel. Kromosom juga mencapai pemadatan maksimum keseluruhan pada anafase lanjut untuk membantu pemisahan kromosom dan pembentukan kembali inti. Nah, anafase dimulai. Anafase yang mendorong kompleks menandai pendamping penghambat yang disebut sekur untuk dihancurkan dengan ubikunilatin. Sekur adalah protein yang menghambat protease yang dikenal sebagai sepase. Penghancur sekurin melepas separase yang kemudian memecah koensin protein yang bertanggung jawab untuk menjaga kromatin sister secara bersamaan. Nah, pada titik ini, 3 subkelas mikrotubulus unik untuk mitosis terlibat dalam menciptakan kekuatan yang diperlukan untuk memisahkan kromatid: mikrotubulus kinetokor, mikrotubulus interpolar, dan mikrotubulus astaral. Nah, sentromer terbelah dan kromatid ditarik ke kutub oleh mikrotubulus kinekotor. Mereka mengambil bentuk V dan Y bentuk saat mereka ditarik ke kedua kutub. Sementara kromosom ditarik di setiap sisi sel mikrotubulus interpolar dan mikrotubulus astral, menghasilkan kekuatan yang meregangkan sel menjadi oval. Setelah anafase selesai, sel bergerak ke telofase. Nah, tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, selanjutnya soal yang kedua, yaitu bandingkan perbedaan secara garis besar antara amitosis, mitosis, dan meiosis. Nah, jawabannya yaitu amitosis merupakan reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Nah, sedangkan mitosis yaitu cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur seperti tahap profase, tahap metafase, tahap anafase, dan yang terakhir itu tahap telofase. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu meiosis atau pembelahan reduksi merupakan reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada meiosis tadi, tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan reduksi atau jumlah. Baiklah, itu tadi jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Stefani Rahman. Saya dari kelas 12 MIPA 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan isi dari pertanyaan saya. Nah,
Saya selaku kelompok bertanya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa amitosis membelah diri secara langsung, tidak seperti mitosis yang melalui secara teratur? Nah, maksudnya itu kenapa amitosis proses membelah dirinya itu secara langsung, tanpa melalui tahap-tahap, tidak seperti mitosis yang melalui tahap-tahap secara teratur, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada saat proses mitosis dan meiosis? Maksudnya itu, pada saat proses mitosis dan meiosis itu apakah ada perubahan ataukah menghasilkan sebuah sel baru atau semacamnya. Nah, pertanyaan saya itu saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferli Duyani Wulandari dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini selaku tim penjawab yang akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari tim penanya. Pertanyaannya adalah, pertama, mengapa amitosis membelah diri secara langsung tidak seperti mitosis yang melakukan secara teratur? Yang kedua, apa yang terjadi pada saat proses mitosis dan meiosis? Jawabannya adalah pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel seperti bakteri dan cyanobacteria. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan di mana sel langsung membelah menjadi 2. Maksudnya di sini kenapa spontan? Karena organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobacteria sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Oleh karena itu, pembelahan sel bisa terjadi secara langsung karena tidak ada inti sel yang harus ikut membelah. Nah, jawaban yang kedua adalah mitosis adalah proses ketika sel somatik mengadakan kromosom dalam inti selnya untuk menghasilkan 2 sel anak yang identik. Sementara itu, meiosis adalah jenis pembagian nukleus yang mengurangi jumlah set kromosom menjadi setengah dalam sel anak. Proses ini terjadi pada sel kelamin dan menghasilkan 4 sel anak haploid. Pembelahan di sini terjadi 2 kali, yaitu pembelahan meiosis 1 dan pembelahan meiosis 2. Ya, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Cikodila Ramadhani dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan memberikan pertanyaan yang saya ajukan untuk Sevia Windy Clarissa. Pertanyaannya yaitu, pada tahap akhir pembelahan mitosis atau fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pertanyaannya yaitu, uraikan 4 tahapan pada sitokinesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia Windy Clarissa dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fania Cikodila Ramadhani. Pertanyaannya yaitu, pada tahap akhir pembelahan mitosis atau fase telofase umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang biasa disebut dengan sitokinesis. Uraikan 4 tahapan pada sitokinesis. Berikut merupakan 4 tahapan pada sitokinesis. Tahapan pertama merupakan tahap penentuan, di mana cincin kontraktil akan mengalami proses terbentuk. Cincin ini berperan sebagai otot. Filamen sebagai pembentuk dari cincin ini meremas dengan ketat dan mencubit sel hingga terbagi 2. Tahap kedua. Pada tahap ini, sitokinesis merupakan sebuah rancangan filamen sehingga dapat membentuk cincin kontraktil. Tahapan ketiga. Pada tahap ini, masing-masing sel mendapat setengah kontraktil. Cincin akan bergerak yang memunculkan kontraksi, hampir sama dengan saat otot bekerja. Selanjutnya, sejumlah filamen protein dilepas dengan tujuan
supaya terjadi penurunan saat mencapai ukuran cincin yang kecil. Tahapan yang keempat merupakan tahap terakhir, yang pada membran plasma dan sitoplasma akan dihancurkan dan terus membangun untuk membentuk sel baru, dengan tujuan supaya terjadi pembekuan pemisah yang berlangsung memisahkan sel anak baru dibentuk agar bisa bekerja dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Analisa mengapa pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup. Pertanyaan kedua, pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Tafsirkan apa yang dimaksud dengan karakter identik secara genetik dengan sel induk dalam makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban mengenai pembelahan sel dan reproduksi sel yang diajukan oleh Elfitdia Saranani. Pertanyaan yang pertama, analisislah mengapa pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Jawabannya, menurut analisis saya, sel sangat penting bagi kelangsungan semua makhluk hidup karena saat kita masih berada dalam kandungan, tubuh terus mengalami perubahan sampai menjadi bentuk manusia yang sempurna. Setelah lahir, kita terus tumbuh yang awalnya cuma beberapa sentimeter saat dilahirkan, bisa tumbuh sampai 1 meter bahkan lebih. Hal itu disebabkan karena sel-sel di dalam tubuh mengalami perkembangan. Tanpa adanya siklus sel tersebut, manusia tidak akan pernah tumbuh dan reproduksi pun tidak akan pernah terjadi. Pertanyaan yang kedua, pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Tafsirkan apa yang dimaksud dengan karakter identik secara genetik dengan sel induk dalam makhluk hidup. Jawabannya, pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk genetik dengan sel induk. Tafsirkan apa yang dimaksud dengan karakter identik secara genetik dengan sel induk dalam makhluk hidup. Jawabannya, pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama, termaksud sama jumlah kromosom dengan induk. Itulah jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas saya akan memperlihatkan kartu yang saya telah buat. Baiklah, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penjawab, yaitu tentang pembelahan sel dan reproduksi sel. Pertanyaannya adalah, analisislah mengapa spermatogenesis terjadi 1 kali pembelahan mitosis dan 2 kali pembelahan meiosis. Baiklah, sebelum itu, marilah kita simak video tutorial cara membuat kartunya. Jawabannya adalah karena pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang serupa genetis. Dalam hal ini, kedua sel anakan memiliki susunan genetika sama dengan induknya. Sedangkan pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Fitriani akan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu 1. Analisis hasil dan fungsi pembelahan mitosis. Pertanyaan kedua, ujilah proses sel membelah diri. Itulah pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Alirsyam dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Devi Fitriani. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, uraikan hasil dan fungsi pembelahan sel mitosis. Pertanyaan kedua, ujilah proses sel membelah diri. Langsung saja saya menjawab pertanyaan pertama. Uraikan hasil dan fungsi pembelahan sel mitosis. Hasil pembelahan mitosis. Hasil pembelahan mitosis dari sel induk sperma adalah spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan meiosis 1, membentuk spermatosit sekunder, lalu akan mengalami meiosis 2, membentuk spermatid. Terakhir akan mengalami spermiogenesis, membentuk spermatozoa yang matur dan fertil. Fungsi mitosis. Fungsi pembelahan secara mitosis, yaitu ada dua. Pertama, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk membentuk sel-sel baru agar organisme dapat tumbuh. Kedua, pembelahan secara mitosis berfungsi untuk mengganti sel-sel yang rusak karena membentuk sel somatik yang baru. Sel-sel baru yang dihasilkan harus memiliki jumlah kromosom yang sama agar sel-sel baru ini mampu melanjutkan tugas sel induknya. Langsung saja ke pertanyaan kedua. Ujilah proses sel membelah diri. Di sini ada 3 jenis reproduksi sel, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Pembelahan reduksi. Amitosis adalah reproduksi sel, di mana sel membelah diri secara langsung, tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat parakaryotik, misalnya pada bakteri, ganggang biru. Sedangkan mitosis dan meiosis adalah cara reproduksi sel, di mana sel membelah diri melalui tahap-tahap yang teratur, yaitu profase, metafase, anafase, telofase, sehingga berikutnya terdapat pada masa istirahat. Sel yang dinamakan interfase atau tahap ini tidak termasuk tahap pembelahan sel, sehingga tahap interfase ini inti sel melakukan sintesis bahan-bahan inti. Itulah tadi jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul salam. Jawabannya adalah spermatogenesis menghasilkan sel-sel sperma, sedangkan oogenesis menghasilkan sel telur atau ovum. Pertanyaan saya adalah, bandingkan perbedaan mitosis dan meiosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lislena Lepiali dari kelas 12 MIPA 3 akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh Aisyah Nurul Ilmi. Pertanyaannya yaitu, bandingkanlah perbedaan mitosis dan meiosis.
Terdapat dua faktor pembanding antara mitosis dan meiosis, yaitu tujuan dan tempat terjadi. Yang pertama, tujuan. Mitosis bertujuan untuk perbanyak sel dan pertumbuhan, serta untuk membentuk sel kelamin atau gamet pada tumbuhan. Sedangkan meiosis bertujuan untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. Hal ini berfungsi mengurangi jumlah kromosom agar keturunannya memiliki jumlah kromosom yang sama dengan induk. Kedua, tempat terjadi. Pada tumbuhan, mitosis terjadi di jaringan meristematis, misalnya di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Sedangkan pada meiosis terjadi di benang sari dan putik. Itulah tadi jawaban dari saya mengenai soal yang diajukan oleh Aisyah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yaitu, analisa secara lengkap apa itu tahap interfase serta sebutkan tahap-tahap dalam prosesnya. Tahap interfase adalah suatu fase dari siklus sel, di mana sel yang khas menghabiskan sebagian besar hidupnya. Selama interfase, sel menyalin DNA-nya sebagai persiapan mitosis. Tahap interfase terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Pertanyaan saya yaitu, yang pertama, analisa proses pembelahan mitosis. Yang kedua, bandingkan fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan multi-uniseluler. Satu, analisa proses pembelahan mitosis. 2. Bandingkan fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan multi-uniseluler. Jawab. 1. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 2. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. 2. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Jini Prastika Ningrum dari kelas 12 MIPA 3 akan menjawab pertanyaan dari Komang Sastrawan. Pembelahan tidak langsung merupakan sebutan untuk pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Dikatakan pembelahan tidak langsung karena pada saat proses pembelahan melalui tahap-tahap pembelahan mitosis melalui tahap berikut. Profase. Pada tahap ini akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membran inti sel akan mulai menghilang, benang kromatin akan memendek dan memadat membentuk kromosom. Sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Benang spindle mulai dibentuk. Sedangkan pada pembelahan meiosis melalui tahapan yang lebih panjang karena melalui tahapan meiosis 1 dan meiosis 2 sebagai berikut.
Tahapan untuk meiosis 1. Profase 1 pada tahap ini akan terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, leptoten, yaitu benang kromatin akan memendek dan memadat menjadi kromosom. Yang kedua, zigot, yaitu kromosom homolog akan menyatu. Yang ketiga, pakiten, yaitu terbentuk tetrat kromosom. Yang keempat, diploten, terjadi kiasma dan pindah silang. Yang kelima, diakinesis, terbentuk benang spindle. Metafase 1, kromosom tetrat berjajar di bidang pembelahan, yaitu benang spindle terikat di sentromer atau kinetokor pada masing-masing kromosom. Peristiwa yang terjadi pada tahap profase 1 pada pembelahan meiosis 1 adalah benang kromatin membentuk kromosom dan kromosom homolog akan berpasangan sehingga terbentuk tetrat. Peristiwa yang terjadi pada tahap metafase 1 dan pembelahan meiosis 1 adalah tetrat berjajar di bidang pembelahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rismayanti dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alan Aditya. Proses megasporogenesis pada angiosperma adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sel induk megaspora diploid atau megasporosit dalam ovarium mengalami meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Yang kedua, kedua sel haploid mengalami meiosis 2, dihasilkan 4 megaspora haploid. 3 diantaranya mengalami degenerasi. Yang ketiga, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali karyokinesis tanpa sitokinesis dan dihasilkan sel besar atau kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Yang keempat, dalam megaspora 4 inti berada pada sisi kalaza dan 4 inti lainnya di dekat mikrofil. Yang kelima, 1 inti dari tiap-tiap sisi menuju ke pusat dan bersatu membentuk kandung lembaga sekunder yang diploid. Yang keenam, 3 inti pada bagian kalaza dinamakan inti antipoda, inti di bagian tengah yang dekat mikrofil dinamakan ovum atau sel telur, dan yang di samping kiri kanan dinamakan sinergit. Pada peristiwa pembuahan inti generatif, membuahi sel telur membentuk zigot diploid. Inti diploid hasil persatuan 2 sel kutub yang dibuahi inti generatif, menghasilkan endosperm bersifat triploid. Pertanyaannya, tafsirkanlah tempat terjadinya pemisahan kromatid dari sentromer. Jawabannya, tempat terjadinya pemisahan kromatid dari sentromer yaitu di anafase. Yang kedua, tafsirkanlah tempat terjadinya fase pindah silang antara kromatid dari kromosom homolognya. Jawabannya, tempat terjadinya fase pindah silang antara kromatid dari kromosom homolognya yaitu di profase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustena Tagu akan memberikan pertanyaan, yaitu pertama, analisa ciri-ciri pembelahan sel meiosis. Yang kedua, analisalah pembelahan meiosis sehingga disebut dengan pembelahan reduksi. Pertanyaannya, analisa ciri-ciri pembelahan sel meiosis. Jawaban, 1. Terjadi di sel kelamin, 2. Jumlah sel anaknya 4, 3. Jumlah kromosom 1/2 induknya 4. Pembelahan terjadi 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadek Ardi dari kelas 12 IPA 3 akan membuat pertanyaan. Pertanyaannya yaitu analisa secara lengkap 4 pembelahan inti sel yang terjadi pada pembelahan sel secara mitosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlin Dikasari dari kelas 12 IPA 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya. Jawaban 1. Profase. Pada fase ini, sel induk yang akan membelah memperlihatkan yang jelas terbentuknya 2 sentriol dan sentrosom. 2. Metafase. Membran intim sudah menghilang, kromosom berada di bidang ekuator. 3. Anafase. Selama anafase, kromatin bergerak menuju ke arah kutub-kutub yang berlawanan. 4. Telofase. Untuk membuat kartu cantik, di sini saya menggunakan 2 aplikasi. Yang pertama, aplikasi Instagram dan aplikasi KineMaster. Aplikasi pertama yang saya gunakan adalah aplikasi Instagram. Di sini saya sudah mengunduh salah satu contoh animasi buku terbuka, dan ini adalah yang animasi buku terbuka yang saya unduh. Di sini saya akan memasukkan beberapa stiker agar kartunya terlihat lebih hidup. Di sini saya ketik ini, dan di sini saya akan mengetik biologi sesuai mata pelajaran yang kita pelajari saat ini. Jaringannya lemot. Ya, di sini muncul tampilan seperti ini dan banyak sekali stiker-stiker yang dapat kita gunakan. Tetapi di sini saya hanya menggunakan beberapa stiker saja. Yang pertama stiker ini yang kita sini saya rapikan. Dan saya akan memilih lagi stiker yang ini. Kita rapikan lagi, diperkecil dan dirapikan sini. Lalu kita masukkan lagi stikernya. Di sini saya akan mencari stiker sesuai materi yang kita pelajari saat ini, yaitu pembelahan sel. Dan di sini akan muncul, tetapi stikernya hanya beberapa, dan ini dia. Saya akan memilih yang ini. Terus saya perkecil, saya rapikan, saya simpan di sini. Oke. Lalu saya menambahkan beberapa stiker lagi untuk pendamping judulnya. Sini saya memilih ini, kecil, saya rapikan lagi, simpan di sudut sini, sudut atas, di sini. Dan sebelahnya juga kita rapikan dulu. Setelah tampilannya seperti ini, kita simpan. Setelah kartu cantik telah diedit di Instagram, selanjutnya saya akan mengeditnya di KineMaster. Sini saya menggunakan ini, rasio 1:1. Di sini saya memilih Instagram ini. Di sini saya masukkan teks dan mengetik pertanyaan saya. Lalu di sini saya memilih warna sesuaikan dengan latarnya. Oke. Di sini saya memilih warna hijau. Dan saya juga menulis nama saya di sini. Sini nama saya.
sini saya menggunakan warna hitam. Oke, dan saya memilih font yang Disney One. Oke, dan saya akan atur agar terlihat lebih rapi. Oke, dan di sini saya masukkan animasinya. Di sini saya memilih animasi yang masuknya geser ke atas. Saya memilih ini dan ini juga yang nama sama animasinya. Geser ke atas. Oke. Coba kita putar dulu. Oke. Atur lagi. Dan di sini tinggal dimasukkan lagunya. Ini yang saya tambah. Aduh. Ulang dulu. Di sini salah. Masukkan lagunya. Ini. Oke, dan atur volume suaranya agar tidak menutupi suara saya untuk saya masukkan sebentar. Oke, dan di sini tinggal dimasukkan suara saja di sini di rekaman ini. Oke, dan ini hasilnya. Jadi itulah tutorial dari saya, tutorial cara membuat kartu cantik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berbagi tutorial atau cara membuat kartu cantik di KineMaster. Untuk lebih lengkapnya, silahkan ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, siapkan aplikasi yang kita butuhkan yaitu Fitmate dan KineMaster. Download animasi buku terbuka di aplikasi Fitmate. Lalu, download animasi-animasi yang indah di aplikasi KineMaster. Jangan lupa, saat pengunduhan selalu nyalakan data seluler. Langkah kedua, masukkan animasi buku terbuka ke dalam KineMaster yang telah didownload di Fitmate. Setelah itu, masukkan keterangan diri di bagian sampul buku. Lalu, tulislah pertanyaan atau jawaban di dalam buku tersebut. Langkah ketiga, setelah animasi buku terbuka dimasukkan ke dalam KineMaster, aturlah tata letak animasi tersebut. Jika mengatur tata letak animasi telah selesai, lanjut ke pembuatan penutup. Langkah keempat atau finish. Jika semua telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, selanjutnya save video tersebut. Jika sudah tersimpan, video tersebut pun sudah dapat ditonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny bright. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Taking no thoughts to get out to the end. Ladies and gentlemen, please join with us to party the night. Performance by Alex 11. Ladies and gentlemen, please join with us to party the night. Performance by Alex 11. Saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara membuat video di aplikasi KineMaster. Pertama kita buka aplikasi KineMaster. Selanjutnya kita tekan tombol ini. Kita memilih ukuran video. Saya memilih ukuran video. Selanjutnya kita cari video yang akan dimasukkan gambar. Saya memilih video ini. Dan aplikasi yang saya terus memilih. Sini saya akan memberikan tutorial cara membuat kartu cantik menggunakan aplikasi InShoot pada HP Android. Yang pertama kita buka aplikasi InShoot. Nah, di sini kita klik video. Lalu klik tanda tambah di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa pilih background buku, animasi buku yang akan kita edit. Nah, inilah animasi buku yang akan saya edit.
Pada tampilan depan ini saya akan memberi sebuah teks yang berisi nama dan kelas saya. Tulisannya agar sesuai dengan background bukunya. Nah, mungkin segini cukup. Kurang kecil. Nah, segini sesuai, ke atas sedikit. Nah, oke. Kita klik tanda centang pada sebelah kanan. Nah, inilah hasilnya. Pada bagian akhir saya akan memberi pertanyaan yang saya dapat dari materi yang telah ada. Nah, di sini saya akan menulis pertanyaannya. Tulisan kita perkecil tulisannya agar mudah. Ini kita klik tanda centang sebelah kanan. Nah, ini dia background dari animasi buku terbuka.
Sebelum kita membuat kartu cantik, pertama kita buka aplikasi Insert, kita tindis video, kita cari video buku cantiknya. Bagian depan kita tulis nama, kita kecil, kita pasang di bagian buku. Kita pasang dengan benar. Oke. Bagian dalam kita tulis pertanyaan dan jawaban. Oke. Setelah itu kita tulis pertanyaannya. Jelaskan warna, kita kasih yang biasa saja. Yang terlalu kecil kita perkecil lagi. Oke, terus kita tulis jawabannya. Yang ada kesalahan. 1 AC 2 metafase. Metafase itu membran inti sudah menghilang. Ekuator. Tiga, bidang ekuator. Kutub yang berlawanan. Berlawanan. Oke, sudah jadi. Karena kelebihan kita potong kembali. Oke, setelah kita kirim videonya. Tambah lagi video. Kita kirim. Dan sudah jadi. Bisa kita tambah musik. Ini musik yang ada di sini.
terus kita kasih maju sedikit. Oke, dan sudah siap dan sudah jadi. Itulah tadi tutorial cara membuat kartu cantik dengan menggunakan aplikasi. Kita simpan. Baiklah, saya Boka Reka Mandali dari kelas 12 MIPA 1 akan membacakan kesimpulan dari tugas video kami. Kesimpulannya adalah, pembelahan sel ada dua jenis, yaitu secara langsung amitosis dan tidak langsung atau mitosis, dan meiosis atau sebagai pembelahan reduksi. Pembelahan sel secara amitosis adalah pembelahan sel yang tidak melalui urutan tahap-tahap tertentu yang didahului dengan pembelahan inti tanpa pembentukan benang-benang kumparan sperma atau kromosom. Pembelahan sel secara mitosis adalah proses pembelahan sel secara tidak langsung, karena pembelahan inti didahului dengan pembentukan benang-benang kumparan sperma yang berlangsung pada sel somatik dan sel nutfam atau gram sel. Pembelahan sel secara meiosis adalah proses pembelahan sel di mana jumlah kromosom per sel dibelah dua. Selanjutnya, siklus pada sel yaitu serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Pada eukariotik atau sel yang memiliki nukleus, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel. Mitosis atau meiosis dan merupakan fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikat akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi dua sel baru yang identik. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian video dari tugas kami. Saya Muhammad Fajriansa dari kelas 12 MIPA 2 selaku ketua kelompok mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton tugas video kami. Kami harap dengan adanya video ini penonton dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai materi tentang pembelahan dan reproduksi sel. Sekali lagi saya mewakili teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada guru pembimbing biologi yaitu Ibu Haja Fatimah Sang, Abu Masi SPD MPD. Karena berkat beliau kami dapat menyelesaikan tugas ini.